Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh jajaran dari Kata Data dan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, mungkin saya merasa terhormat diundang di acara ini. Mudah-mudahan sekecil apapun ide dan pemikiran ataupun yang didasarkan pada analisis-analisis kajian yang kami lakukan nanti menjadi sumbangsih yang berarti bagi penyusunan kebijakan, terutama kebijakan ekonomi ke depan. Baik, saya akan mulai dari, ini saya nggak bisa ngeliat ini ya, jadi mungkin saya harus buka ini. Baik, udah bisa saya sedikit, ya, agak miring aja sedikit. Oke. Baik Bapak Ibu, semua tadi kan judulnya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tumbuh dan lebih tepatnya saya nggak menyebut 8% ya, karena kita punya kajian sendiri. Intinya bagaimana Indonesia bisa keluar dari middle income trap. BRI telah melakukan kajian berdasarkan data-data yang kami miliki, ya, bahwa ternyata gitu, untuk bisa keluar dari middle income trap itu dibutuhkan pertumbuhan minimal 6%. Dan kemudian untuk tumbuh 6%, apa sebenarnya yang ingin kita capai? Yang pertama adalah bahwa sekarang ini negara pendapatan rendah itu kalau pendapatan per kapitanya itu di bawah 1.135. Kemudian negara pendapatan menengah itu antara di bawah 4.000. Dan kita sekarang kan sekitar 4.000-an ya gitu. Dan kemudian kalau mau keluar itu maka kita harus tumbuh income per kapita kita harus di atas 4.400 US dollar per kapita ya. Maka kemudian ditetapkan, oh kira-kira kita kalau mau keluar dari situ itu apa namanya kita harus berapa? Dan di situ diketahui bahwa 2041 nanti kita itu harus tumbuh minimal 6%. Dan kemudian concern strategik untuk akselerasi UMKM sebagai sumber pertumbuhan. Nah ini di sini peran BRI ya. Jadi kemudian kuncinya adalah peningkatan inklusi dan literasi keuangan dari sisi keuangan, kemudian peningkatan kapasitas dan kapabilitas usaha dan program pemberdayaan. Dan kemudian pemerataan pembangunan inklusif menjadi sangat penting di 2045, terutama melalui memperbaiki sistem perpajakan yang adil dan efektif, menjamin semua individu memiliki pendapatan untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Dan kemudian membangun atmosfer bisnis yang mendorong komunitas untuk aktif dalam pembangunan ekonomi. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian mungkin saya akan sampaikan, kami telah mengkaji, untuk keluar dari middle income trap harus tumbuh minimal 6%. Untuk tumbuh 6%, minimal 6%, faktor apa yang paling menentukan? Ternyata dari kajian kami, faktor yang paling menentukan adalah kita harus invest di human capital. Di human capital. Nah, jadi saya udah nggak pakai baca deh kalau gitu, saya yang di luar kepala aja deh, ya saya keluarkan gitu ya. Jadi harus invest di human capital. Nah kemudian kalau invest di human capital, di mananya yang kita uji juga secara statistik, faktor-faktor pembentuk human capital yang berkualitas itu seperti apa. Ketemu secara statistik, kita itu harus fokus di nutrisi dan pangan dan nutrisi. Nah itu. Maka kemudian menjadi penting kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, yang spesifik dan kemudian visioner gitu untuk masalah ketahanan pangan gitu. Dan saya sudah buat juga kalau diperlukan nanti ada satu lampiran yang saya nggak cantumkan di sini gitu. Itu adalah ide-ide tentang kebijakan pembangunan pertanian pangan untuk menuju ketahanan pangan itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sampai jangka sangat panjang, kita mulai harus bicara tentang pangan berbasis biologi molekuler. Nggak pernah dengar ya? Nah, supaya dengar gitu, jadi saya kasihkan itu. Karena nggak pernah dengar kita, di RJPP kita juga nggak pernah ada itu, seperti itu. Oke, baik. Nah sekarang, apa lagi selain pangan?
ternyata kita punya data, ya, kita punya data yang sudah kita uji. Tidak, itu hanya untuk mendukung pertumbuhan ya. Gitu. Tapi ternyata tugas negara kan mensejahterakan rakyatnya. Dan cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah dengan memberikan pekerjaan. Jadi semua orang harus, yang usia produktif memang harus bekerja. Gitu. Nah kalau begitu pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting. Karena ternyata pertumbuhan saja, kalau tidak inklusif, ternyata tidak mensejahterakan semua orang. Maka dibutuhkan pertumbuhan sekaligus pertumbuhan yang inklusif. Karena di dalamnya ada unsur pemerataan pertumbuhan, pemerataan partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang. Dan itulah yang kesejahteraan yang membahagiakan. Nah, kemudian ada datanya di situ. Ya. Ini angka-angka ya kalau mau dilihat di situ, bahwa target kita pendapatan per kapita 30.000 US dollar. Kemudian tingkat kemiskinan turun dari sekarang 9,03 menjadi 0,5 sampai 0,8%. Tingkat human development index itu meningkat 0,73 sekarang 0,54. Kemudian indeks koefisien Gini itu kita turunkan rencananya ini targetnya dari antara 0,29 sampai 0,32. Sekarang masih 0,38. Artinya di sini ada isu pemerataan. Itu yang saya ngomong tadi. Jadi sebenarnya sudah bisa disimpulkan omongan saya ini. Berarti Indonesia itu butuh pertumbuhan minimal 6%, dan kemudian investasinya yang penting adalah di human capital, dan kemudian kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi pangan. Ya. Dan untuk itu kemudian kita tumbuh. Tapi bagaimana memeratakan? Itu butuh inklusivitas pertumbuhan. Maka kita bicara tentang peranan UMKM. Gitu. Nah ya sampai situ manusia pangan. Terus kemudian manusia yang kecukupan pangan, kecukupan nutrisi, maka kemudian manusia itu sehat. Karena sehat maka bisa dididik, disekolahkan, dikuliahkan. Karena dididik, dikuliahkan, maka bisa mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kerjanya lebih produktif. Jadi kata kuncinya itu adalah produktivitas yang harus ditingkatkan. Cukup sampai situ. Cukup sampai situ ya. Baru berikutnya, kalau gitu sudah produktif, perlu apa lagi? Supaya membahagiakan, perlu pemerataan. Di pemerataan inilah yang kita sebut tumbuh secara inklusif. Maka di sini masuk UMKM. Nanti kalau sudah masuk UMKM, baru peranan BRI muncul di situ. Kira-kira begitu. Jadi sekarang kita, ini ada data, kayaknya saya harus begini saja deh. Ya. Di sini aja. Oke, sudah ada. Ya. Itu lihat di tabel itu, kita kelompokkan ya. Jadi yang sumbu X itu adalah indeks pertumbuhan inklusif. Ya. Kemudian yang sumbu Y-nya itu adalah indeks kebahagiaan negara-negara. Ternyata negara yang bahagia adalah yang pertumbuhannya itu makin inklusif ke kanan, ini, dan kemudian itu indeks kebahagiaannya tinggi. Siapa? Saya kasih tahu sini, Denmark. Jadi Denmark itu memang negara bahagia, karena yo kaya, yo bahagia. Gitu. Kalau kita miskin nggak apa-apa, yang penting bahagia. Gitu. Kita itu di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi indeks inklusivitasnya memang masih rendah, masih di bawah 0 ya ini. Dan kemudian indeks kebahagiaannya juga ternyata masih rendah. Oke, bisa aja nih Pak Narsong ngitung-ngitung begini kan gitu. Ya itu tugasnya BRI memang gitu. Ya. Berikutnya lagi sekarang kita lihat sini. Ada indeks pertumbuhan inklusif sini dikaitkan sama namanya GNI per kapita. Ya. Jadi ternyata yang bahagia itu yang GNI per kapita. Jadi makin tinggi inklusivitasnya itu makin meningkatkan GNI per kapita. Ya, di sini. Itu. Nah, kita ternyata ya di sini. Jadi GNI per kapita kita juga masih relatif rendah. Bukan relatif rendah, ya rendah karena di kuadran ini gitu. Kemudian karena indeks pertumbuhan kita masih, inklusivitas kita masih rendah. Artinya apa? Pertumbuhan kita masih didrive oleh yang besar-besar. Mau data? Entitas UMKM di Indonesia itu 90 UMKM loh ya. UMKM sampai menengah ya itu. Itu 99, sekian. Jumlah entitas bisnis. Dan entitas korporasi itu hanya 0,0 sekian. Tapi
sumbangan terhadap produk domestik bruto, itu yang UMKM itu menyumbang 62%. Jadi yang 38% disumbang oleh yang 0,01%. Itulah yang menyebabkan rasio Gini kita masih 0,38. Oke. Kalau gitu tantangannya apa? Membuat yang entitasnya banyak ini itu berkontribusi lebih besar lagi terhadap PDB. Gitu. Tapi penyerapan tenaga kerja yang entitasnya UMKM tadi itu, yang 99 sekian persen itu, menyerap tenaga kerja 97%. Berarti hanya sedikit orang yang bekerja di entitas bisnis, ya, yang sebenarnya berkontribusi besar terhadap PDB gitu. Artinya apa? Ya kan berarti ini orangnya sedikit, tapi kemudian produktivitasnya kan tinggi. Mereka itu sejahtera gitu. Tapi yang bawah bagaimana? 62% direbut oleh 97% tenaga kerja. Dah, kira-kira itu gambarannya ya. Sudah semua ya, muncul semua. Oh, sudah ada semua di sini. Ya. Nanti kan ini dibagikan gitu. Ya. Untuk nanti men-challenge di RUT BRI, bener nggak datamu ini kan gitu. Ya. Ini benar ya datanya. Baik, terusnya berikutnya. Nah, kemudian peranan BRI kalau gitu. Dua tantangannya tadi kan, invest di human capital, terus kemudian ketemu di ujungnya itu adalah kita harus punya strategi pembangunan ketahanan pangan ya untuk jangka yang sangat panjang. Yang harus mengadres apa coba? Harus dikaitkan sama demografi. Jadi kita itu mau punya cita-cita di 2045 itu ya. Jumlah penduduk Indonesia itu berapa? Terus kemudian rata-rata tinggi badannya berapa? Rata-rata IQ-nya berapa? Rata-rata tingkat mortalitas berapa? Tingkat fertilitasnya berapa? Itu yang harus diadres. Dan itu harus dikasih makan dari sekarang. Gitu. Kalau gitu makanannya makan apa nanti? Terus diproduksi di mana? Dengan cara apa? Jangan-jangan kita nanti nggak makan nasi, Pak. Supaya IQ-nya tinggi, makanya nanti dicas gitu pakai kabel gitu. Ya, gitu. Itu kan kita pasti perhitungkan itu, ya, seperti itu. Oke, ya. Terus kemudian itu bercanda ya, nggak mungkin lah kita seperti itu. Ya nggak tahu juga sih nanti suatu saat dong itu energi juga gitu, ya. Tapi kemudian itu yang harus kita tuju di aspek human capital. Sekarang di tingkat pertumbuhan yang merata bagaimana? Ternyata itu peranan UMKM itu penting gitu. Bukan banknya aja Pak, bukan. Kan kita selalu ngomong kita peranan bank segala macam. Seolah-olah bahwa semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan duit. Ya benar, banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan duit. Makanya banyak masalah yang harus dititipkan pada bank untuk menyelesaikan. Padahal sebenarnya tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan duit gitu. Ya udah saya nggak perlu ngasih contoh. Ya, sakit kepala, beli paracetamol, mungkin 5.000. Kita punya uang 5 juta, bisa selesai nggak sakitnya? Ya nggak selesai. Kalau kita punya 5 juta, di tengah padang pasir sana nggak ada yang jualan paracetamol. Ya itu sama, dengan bank juga gitu. Emang banyak yang bisa diselesaikan dengan duit, tapi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan duit. Maka jangan juga menempatkan semua masalah untuk diselesaikan oleh bank. Gitu. Itu dulu ya, kuncinya gitu. Ya. Jadi bank itu hanya, saya katakan ya katalis gitu, tapi memang penting. Tapi jangan juga meremehkan fungsi dan peranan bank. Makanya juga jangan mengganggu bank. Karena kalau, itu masalahnya. Karena kalau banknya terganggu, semua ekosistem nanti jadi terganggu. Rusak semua kita, gitu. Itu juga memang penting ini. Omongan-omongan seperti ini nanti kan dirangkum oleh kata data kan ya. Baik. Terus kemudian sekarang peranan di inklusivitas tadi. Jadi BRI sejak saya transform itu visinya ini. Menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Kenapa? Jadi tugas seorang CEO adalah create value. Dan kemudian kita mesti berorientasi pada value creation. Tinggal sekarang KPI-nya, negara sebagai pemegang saham mau ngasih KPI saya apa? Apakah fokus di economic value creation atau di social value creation? Atau dua-duanya? Ternyata sekarang dua-duanya kita ditugaskan itu. Dan kita sekarang bisa mendeliver dua-duanya, meng-create dua-duanya. Economic value kita deliver, social value kita deliver. Dan tidak mungkin kita mencapai visi itu ya karena memang basisnya di UMKM, maka kita kasih frasa yang kedua ya, champion of financial inclusion. Maka kita baca sekarang financial inclusion kita levelnya seperti apa. Ini adalah tingkat inklusi keuangan kita dan peranan BRI ini ya yang bawah ini. Ya.
Jadi sudah bisa dilihat di sini, bahwa sekarang financial inclusion kita belum 90% ya, targetnya 90%. Tapi baru 88,7%. Tapi itu pun dikontribusi 70% diantaranya dari BRI. Gitu. Jadi ya nggak masalah nangani yang kecil-kecil tadi, itu memang tugas kita semua. Makanya sekarang ketika yang kecil-kecil ini lemah, ya kita ikuti dulu sambil kita lakukan restrukturisasi. Berikutnya, inilah yang kita lakukan melalui holding ultramikro ya waktu itu, dan kemudian sekarang holding ultramikro itu sudah bisa melayani nasabah kredit 36,1 juta, dan ternyata kunci dari semuanya ini bukan sekedar lending, tetapi adalah saving, jadi bagian daripada pemberdayaan. Maka kemudian kalau Grameen Bank itu fokus di lending, dan kita menemukan apa sebenarnya yang lebih diperlukan di dalam pemberdayaan UMKM ini. Ternyata bukan hanya sekedar ngasih kredit, yang paling penting sebenarnya adalah mengajari mereka untuk saving. Dan sekarang nasabah-nasabah mikro ini dan ultramikro ini sudah punya rekening sebanyak 176 juta rekening penabung. Karena dengan mereka punya rekening tabungan, mereka itu sebenarnya bisa dikembangkan lagi untuk mengakses produk-produk keuangan yang lebih banyak. Contohnya, dengan mereka punya tabungan, mereka bisa manage cash flow-nya. Dengan mereka manage cash flow-nya, mereka tahu risiko-risikonya. Itu mulai kita ajarkan. Risiko apa? Yang membuat orang miskin makin miskin adalah sakit. Maka kita harus ajarkan risiko sakit ini bisa memiskinkan. Maka bagaimana kita menginsuran kalau dia sakit. Mulai kenal produk insuran. Bagaimana kalau dia kecelakaan. Bagaimana kalau gerobaknya terbakar. Bagaimana kalau lapaknya kebanjiran. Bagaimana kalau lapaknya terendam banjir. Bagaimana kalau lapaknya kebakaran. Dan itu mulai kita bangun awareness-nya untuk terbiasa menginsur. Jadi itu adalah bagian daripada produk keuangan. Maka basisnya semua tabungan. Ya. Makanya ketika saya di Pegadaian, dihadapkan pada persoalan. Oh, orang kalau mau setor haji, setor 50 juta. Terus kemudian baru berangkat 10 tahun yang akan datang. Kalau uangnya tidak boleh dibungakan, karena itu riba, maka tetap 50 juta kan? 10 tahun lagi pergi haji bisa nggak? Nggak bisa, nggak cukup. Gitu. Ya. Terus kemudian, tapi kalau misalnya diinvestasikan dan kemudian ditaruh di bank, terus kemudian bunganya lebih tinggi, tapi supaya nggak kelihatan riba, diganti namanya nisbah. Tapi lebih tinggi dari bunga, gitu. Boleh nggak itu? Menurut saya tetap tidak syar'i, ya. Karena sebenarnya syar'i atau tidaknya tergantung apa yang diperjanjikan. Kalau mau sesuai yang diperjanjikan, tergantung hasilnya nanti. Dan hasilnya belum tentu juga cukup untuk nanti pergi haji. Maka waktu itu saya create tabungan emas. Tujuannya apa? Supaya setornya rupiah 50 juta, tapi langsung saldonya gram emas. Biarkan saja 10 tahun gram emas itu. Nanti waktunya pergi haji, dijual, harga emasnya sudah naik tanpa bunga. Itu adalah solusi-solusi keuangan sebenarnya menjawab tentang masalah masalah mungkin masalah caranya syar'i atau tidak, dan kemudian menginklusifkan pengetahuan ini, itu bagian daripada literasi, seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah tabungan emas mungkin saldonya sekarang sudah di atas 5 ton kali, tabungan masyarakat. Itu kan kita buka tahun 2018 ketika saya di RUT Pegadaian. Dan kemudian dengan tabungan emas bisa digadaikan secara online, bisa dijual secara online, dan itu kemudian, ya itu hal seperti itu yang harus kita kembangkan di industri keuangan ini. Baik, kemudian lanjut aja langsung. Apa sih yang bagian daripada pertumbuhan secara inklusif tadi? Saya mau ngomong agen briling. Ya. Agen briling, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian daripada mendorong inklusivitas pertumbuhan. Karena ini melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat sebanyak mungkin. Artinya apa? BRI mulai tahun 2019 sudah nggak buka cabang baru. Malah cabang yang ada ditutup. Diganti melibatkan warung-warung untuk berfungsi sebagai cabang. Gitu. Yang itu kita kasih nama agen briling. Prosesnya, internal bisnis prosesnya kita digitalkan. Tetapi gitu, dalam hal interaksi dengan nasabahnya tetap konvensional, masih human touching. Dan itu penting untuk menjawab tantangan yang ada. Dan sekarang sebenarnya ini posisi Juni, kita sudah punya agen itu 993
3.000 agen di seluruh Indonesia. Bayangkan jumlah desa di Indonesia berapa? Kalau nggak salah 75.000 ya, 75.000. Jadi artinya satu desa udah ada beberapa agen. Nanti mesti kita atur supaya nggak terlalu ketat persaingannya. Artinya apa sih ini? Warung-warung, jualan kelontong, jualan pulsa, segala macam itu, kita kasih EDC dan mereka bisa nerima nasabah, mau transfer, mau apa, 24 jam. Ya, jadi orang di Papua mau transfer ke anaknya yang kuliah di Malang, nggak perlu datang ke cabang BRI, cukup datang ke tetangganya situ, terus ngetok pintu, terus transfer dia. Fee-nya saya umumkan aja, resminya adalah 5.000. 2.000 untuk BRI, 3.000 untuk warung itu. Ya. Dan ngumpulin 2.000 itu, dapatnya banyak juga. Gitu. Nah, dapatnya banyak juga, nanti saya sebutkan. Jadi itu datanya Bapak Ibu sekalian, ternyata, gitu, pertanyaannya sekarang, loh bukannya sekarang era digital kok kamu masih menggunakan warung gitu. Mungkin kita-kita yang di kota besar ini anak-anak muda semua transaksinya lewat digital. Tapi berapa sih transaksi lewat digital? Saya yakin setiap digital payment provider itu nggak lebih dari 100 triliun setahun ya. Sedangkan transaksi lewat warung-warung itu datanya. Setahun transaksi lewat agen briling, lewat warung 1.400 triliun. Terus kemudian fee-nya berapa? Kita mungut yang 2000-an itu, terkumpul 1,5 triliun. Terus yang buat warung berapa? Saya yakin 2-3 kali lipat. Kenapa? Karena begitu orang bayar 5.000, kan 2.000 setor ke bank, 3.000 untuk warung. Tapi apakah terima 3.000? Rata-rata nasabahnya membayar uangnya pecahannya 10.000 atau 20.000. Kembali 5.000 atau 15.000 biasanya tidak diambil. Karena apa? Masih lebih murah ngasih ke agen daripada bayar ojek 50.000. Itu logikanya. Jadi ini sharing ekonomi betul-betul. Dan ini inklusivitas pertumbuhan. Itu tentang agen briling. Ya. Makanya jangan jealous ya kalau ngelihat ini. Dan sekarang kita sudah punya 1 juta gitu. Kalau mau bersaing sama kita, ya buka 1 juta juga, silakan. Gitu. Kalau nggak sampai mejen, saya pengen tahu saya gini. Karena itu nggak gampang ya, gitu buka 1 juta agen di seluruh Indonesia. Coba gitu ya, oke. Terus kemudian berikutnya, masih ada lagi nggak? Kok lambat sekali? Pakai satelit dong. Terima kasih ternyata. Baik. Kalau begitu sekarang yang nggak pakai data. Saya ulangi lagi. Ya. Kalau mau keluar dari middle income trap harus tumbuh minimal 6%. Kalau mau tumbuh minimal 6%, maka harus lebih fokus invest di human capital. Karena sesungguhnya yang bisa memacu pertumbuhan adalah produktivitas. Produktivitas human capitalnya. Dan kita bisa ekspor, bisa surplus produktivitas jam kerja kita, itu yang bisa kita ekspor. Ya. Dan kemudian sehingga ekspor kita tidak mengandalkan raw material. Gitu. Jadi yang kita ekspor adalah benar-benar surplus produktivitas jam kerja. Ya. Nah untuk bisa menghasilkan human capital yang produktif tadi itu, ternyata kita harus invest dengan visi yang lebih jauh di pangan dan nutrisi. Dan kebijakan untuk pangan kita memang mesti kita address dengan baik apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan jangka pendek, apa yang dibutuhkan jangka menengah. Saya pikir food estate adalah bagian daripada kebijakan untuk sampai jangka menengah saja. Belum jangka panjang. Kalau jangka panjang saya katakan tadi, ya mungkin kita harus sudah bicara angan-angan kumpulin mungkin 100 sampai 500 guru besar yang ahli di bidangnya masing-masing untuk mendesain pangan kita nanti bukan kita tanam tanaman tingkat tinggi seperti tebu, seperti jagung, ya itu. Tapi menggunakan tumbuhan tingkat rendah bakteri, ya, dan kemudian tidak di ladang, tidak 9 tahun, tapi mungkin untuk memproduksi pangan hanya butuh 2 hari, 2 kali 24 jam di skala-skala pabrikan. Karena kita hanya memanen energi matahari, yang selama ini kita panen lewat ladang yang luas,
dengan tumbuhan yang tingkat tinggi, mungkin suatu saat kita harus memang merancang, memanen energi matahari melalui tumbuhan tingkat rendah, yaitu bakteri dengan skala pabrikan. Dengan skala pabrikan. Itu visinya. Dan itu yang saya katakan, pembangunan pertanian kita, pangan kita harus lebih visioner dan lebih integratif, mengkolaborasikan semua faktor-faktor pendukungnya. Itu. Yang kedua, ternyata itu hanya syarat untuk tumbuh. Syarat untuk tumbuh. Dan tadi saya tambahkan lagi, supaya nanti diundang lagi kalau nanti ngomong tentang khusus tentang pangan ya. Karena yang jangka pendek tadi adalah mengadres situasi sekarang, yang jangka pendek, El Nino lah, segala macam, kita sudah kena. Ternyata meskipun punya duit, kita nggak bisa impor, karena yang punya rata-rata semua mempertahankan, memproteksi untuk pangannya sendiri. Gitu. Dan jangka menengah, menurut saya kita masih menggunakan lahan. Tapi pertanyaannya sekarang, apa tantangan yang harus kita hadapi tadi dalam rangka membangun human capital melalui ketahanan pangan? Menurut saya yang pertama itu tantangannya adalah yang sekarang ini jangka pendek. Ya seperti ini, El Nino lah, kemudian tekanan jumlah penduduk lah, penyempitan lahan lah gitu. Tapi tantangan jangka panjang yang harus kita address secara benar adalah satu, tiga-tiganya ya, tekanan jumlah penduduk. Yang adalah penyempitan lahan. Yang ketiga adalah climate change. Bagaimana kita mau menyelamatkan ini kalau kita tetap harus menjaga perubahan iklim ini dengan baik. Artinya degradasi lingkungan kita harus kita rem, kita tahan. Ya. Tetapi kan ada unsur kalau misalnya terpaksa terjadi climate change itu, apa masih memungkinkan kita bertani di ladang yang luas, yang sangat mudah terekspos climate change. Jadi itulah yang harus menggiring pertanian ini ke dalam skala pabrikan. Itu visinya yang saya bilang jauh. Gitu, ya. Terus kemudian mengintegrasikan unsur-unsur pendukungnya. Itu hanya cukup untuk tumbuh ya Pak ya, belum merata. Maka kemudian untuk merata itu butuh partisipasi masyarakat semaksimal mungkin. Dan itu nggak bisa kalau gap kualitas human capitalnya juga antara yang pinter-pinter sama yang masih ketinggalan itu terlalu jauh. Maka kita harus meningkatkan dulu kapasitasnya juga, kualitasnya juga. Dan baru kemudian partisipasinya kita tingkatkan. Maka pertumbuhan akan inklusif dan merata. Dan pertumbuhan yang inklusif dan merata itulah yang akan menghasilkan kesejahteraan tadi ya. Kesejahteraan bukan hanya fisik, tapi lahir batin. Dan itulah yang membahagiakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.